Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Udah jeda 1 minggu, saya belum sempat bikin konten lagi dan baru sempat hari ini karena seminggu kemarin cukup hektik. Setidaknya ada 4 kelas perencanaan waris yang saya isi, jadi waktunya tidak cukup banyak untuk saya bisa bikin konten edu series. Minggu lalu ada dua kelas yang saya buat. Satu kelas selama 2 hari untuk teman-teman sebuah perusahaan asuransi jiwa multinasional, 3 region, kurang lebih peserta 250 orang, dan itu pakai aplikasi Zoom gitu ya. Jadi kita meeting offline. Seru juga gitu ya, karena 3 region itu seluruh Indonesia. Itu 2 hari. Kemudian hari Rabu dan Kamis mengisi open class. Jadi saya juga bikin kelas terbuka perencanaan waris untuk teman-teman di industri, tidak terbatas untuk perusahaan asuransi tempat saya bermitra. Jadi seru juga, kemarin dari peserta juga dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan saya jalanin kelas itu dari teras rumah saya, makanya saya namakan kelasnya kelas dari teras gitu ya. Dan kemarin sudah batch 4. Batch 5 nanti selanjutnya kita akan buka bulan Juni, teman-teman semua. Oke, nah kali ini, di series kali ini saya akan isi dengan sebuah cerita yang idenya saya dapat dari sebuah novel yang saya baca ulang. Ini novelnya judulnya Matahari. Ini novel saya beli tahun 2012 gitu ya. Kenapa saya baca lagi? Karena saya kehabisan stok buku baru. Jadi saya cari-cari buku lama yang bisa saya baca gitu. Dan novel ini cukup bagus untuk saya baca ulang. Yang nulis Remy Silado, dan koleksi Remy Silado saya agak cukup lengkap gitu ya. Bagus. Dan dari sini saya dapat ide untuk mengisi edu series kali ini. Ceritanya tentang apa? Sebagaimana yang tercantum di dalam thumbnail, saya mau cerita tentang Raja Gula. Raja Gula, apa hubungannya Raja Gula sama Matahari? Oke, yuk kita mulai cerita. Nah, mungkin masih ada yang bingung gitu ya, apa sih kaitannya Raja Gula sama cerita Matahari ini? Sebenarnya tidak ada kaitan langsung. Jadi saya akan buka ceritanya dengan, ya karena saya tadi udah sharing soal buku ini ya, Matahari. Buku ini bercerita tentang seorang perempuan, seorang wanita yang memakai code name Matahari gitu. Jadi Matahari itu code name aja sebenarnya, bukan nama asli dia. Wanita ini lahir di Belanda, nama aslinya Margaretha Gertruda Zelle. Zelle itu nama bapaknya namanya Adam Zelle. Dia lahir 1876 dan tadinya dia wanita biasa, kemudian karena dia menikah dengan seorang prajurit, seorang tentara berwarga negara Skotlandia tapi menjadi tentara Belanda gitu ya. Akhirnya dia terseret dalam arus putaran politik, dan apa yang dituduhkan kepadanya, dia menjadi double spion, dan dia akhir hayatnya adalah meninggal di depan 12 penembak gitu ya, pasukan Prancis gitu ya. Dan yang menarik adalah cerita ini saya mulai dari ini. Kenapa? Karena nama Matahari itu ditemukan secara tidak sengaja. Jadi suatu kali si Margaretha Zelle ini diajak sama suaminya yang tadi prajurit Belanda, bertugas di Semarang. Nah ini seru nih, mulai seru. Bertugas di Semarang dan mereka tinggal di daerah Ambarawa ya, karena daerah Ambarawa itu memang banyak tangsi tentara Belanda, karena di daerah sana adem, dingin gitu ya, sejuk gitu ya, dibandingkan kota Semarang yang memang panas. Dan suatu hari tahun 1897 dia diajak jalan-jalan oleh suaminya dari Ambarawa turun ke Semarang, makan gitu ya, diajak jalan gitu ya. Nah paginya dia membaca satu iklan gitu di sebuah koran berbahasa Melayu gitu, dan itu langsung menarik hatinya gitu. Kenapa? Bukan isi iklannya tapi nama korannya. Jadi korannya tuh Matahari. Menurut dia tuh Matahari itu sesuatu yang eksotis, nama yang eksotis, dan dia baru tahu bahwa itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu ya sun gitu, matahari gitu. Dan akhirnya dia pakai nama itu sebagai
nickname-nya. Tapi saya nggak mau bahas soal itu, saya mau bahas soal mataharinya, gitu. Apa di belakang matahari? Nah, koran Matahari ini ternyata di waktu itu adalah salah satu koran berpengaruh pada zaman itu dan dimiliki oleh seseorang pengusaha luar biasa pada waktu itu yang namanya Oe Tiong Ham, gitu. Nah, saya justru akan bahas soal pengusaha ini, namanya Oe Tiong Ham. Saya singkat OTH lah ya, karena namanya agak susah untuk dilafalkan, OTH. Nah, OTH ini lahir tahun 1866 gitu ya. Kemudian dia adalah lahir di Semarang, itu tentu saja lahir di Semarang, adalah anak kedua dari 8 bersaudara pengusaha. Nama bapaknya tuh Oe Chisin ya. Jadi bapaknya itu pengusaha yang asli dari Fujian, datang dari Fujian Tiongkok ke Semarang untuk berdagang, dan akhirnya usaha dagang ini diturunkan kepada OTH gitu ya. Nah, OTH ini fasih berbahasa Melayu, juga sekolah di sekolah swasta Tionghoa pada waktu itu gitu ya. Nah, akhirnya karena dikelola dengan sangat baik, sangat profesional, dan Oe Tiong Ham ini adalah salah satu-satunya dulu pada zamannya pengusaha Cina yang sudah menggunakan kontrak perjanjian pada setiap kerjasama dagangnya, juga menggunakan sistem akuntansi modern, sehingga usahanya itu menjadi sangat maju gitu ya. Dan saking majunya, aset-asetnya di Semarang itu masih ada sampai hari ini gitu ya. Nah, salah satu aset yang sekarang masih lestari adalah rumah dia namanya Istana Oe Tiong Ham gitu ya. Itu luas tanahnya sekitar 8,5 hektar. Bayangin tuh rumah gedenya seperti apa. Dan hari ini rumah itu dipakai oleh OJK Regional Jawa Tengah kalau nggak salah. Karena memang rumahnya gede banget dan mungkin cocok dipakai buat kantor ya gitu. Nah, ini waktu itu disebut sebagai Istana Balai Kambang gitu ya. Jadi balai itu mungkin rumah, kambang itu mengapung. Saya nggak tahu, mungkin itu maksudnya. Nah, Oe Tiong Ham ini waktu itu berbisnis macam-macam gitu ya. Salah satu bisnisnya adalah gula. Jadi dia menjadi sangat kaya karena menguasai perdagangan gula di Indonesia. Ya, waktu itu dia menguasai lahan yang luasnya nyaris 7.100 hektar di seluruh Indonesia gitu untuk bertanam tanaman tebu gitu ya, untuk pabrik gula yang dia miliki. Dan tercatat adalah pabrik gula yang dia miliki ada 5 gitu ya. Salah satunya adalah yang terbesar adalah pabrik gula Rejo Agung yang sekarang yang pada tahun 61 diakuisisi oleh pemerintah, dinasionalisasi oleh pemerintah, dan sekarang dikelola oleh PT RNI gitu. Nah, apa yang menarik dari OTH ini adalah dia jaringan bisnisnya, terutama jaringan bisnisnya itu sampai ke Bangkok, Kolkata, Mumbai, Singapura, Hong Kong, Shanghai, London, dan New York. Luar biasa ini orang ini pada zamannya. Dan dia punya properti, ya sudah pabrik gula di Jawa, punya bank, punya surat kabar tadi yang namanya Matahari yang jadi ide si Margareta ganti nama tadi, broker di London, dan armada kapal yang terdaftar di Singapura. Jadi ini orang ini kaya banget gitu ya. Di jaringan bisnisnya luas banget, dan walaupun kaya raya, OTH ini cuma setia pada satu istri. Walaupun sebenarnya kalau dibaca di dalam literatur dia sebenarnya memiliki 8 istri siri. Salah satu, dan dia sangat sayang kepada istri pertamanya, dan dia juga sangat sayang kepada istri ketujuhnya. Nah, kebetulan istri ketujuhnya ini pinter. Oke. Nah, apa yang menarik, jadi dari perkawinannya dengan disebut, ada yang menyebut istrinya 12, ada yang menyebut 8, tapi saya percaya ada satu literatur yang saya baca, buku yang saya baca,
itu buku judulnya Tionghoa dalam Pusaran Politik gitu ya. Itu menyebut istrinya 8 dan dia memiliki 26 anak gitu. Nah, itu yang menurut saya menarik adalah proses yang kita nanti bisa belajar. Proses apa itu adalah pada tahun 1920 mendadak dia OTH ini pindah ke Singapura gitu ya. Nah, setelah ditelisik kenapa dia pindah ke Singapura, di dalam buku tadi Tionghoa dalam Pusaran Politik itu disebutkan bahwa dia sedang menghindari pajak dan sistem hukum waris di Indonesia. Nah, ini masuk ke materi ini, hukum waris, karena ini bidang yang saya tekuni. Jadi kenapa dia memilih pindah ke Singapura, dan dia pindah ke Singapura tanpa ngomong ke pemerintah Hindia Belanda dan tidak juga ngomong ke pemerintah Inggris yang waktu itu menguasai Singapura. Jadi ketika dia pindah ke Singapura, dia menjadi stateless, artinya tidak berkewarganegaraan gitu ya. Jadi apa yang terjadi, karena dia merasa tidak cocok dengan sistem hukum waris yang berlaku di Hindia Belanda waktu itu ya, Indonesia waktu itu Hindia Belanda. Jadi kalau teman-teman pelajarin bahwa kita punya di dunia ini ada dua sistem hukum yang cukup kuat, yaitu common law dan civil law. Nah, Indonesia sendiri itu menganut faham civil law dalam hal hukum waris ya, menganut paham civil law yang nanti kita akan detailkan di belakang, tapi intinya adalah OTH merasa tidak cocok dengan itu. Kenapa? Dia memiliki 26 anak yang tidak semua cakap mengelola usaha. Maka dia tidak pengen sebenarnya usaha-usahanya itu berantakan hanya karena sistem pewarisan di dalam civil law yang memastikan semua dapat bagian sama rata gitu. Nah, dia kurang serak dengan itu. Maka dia memutuskan pindah ke Singapura yang menganut common law, sistem common law. Sebelum dia meninggal, OTH sempat menulis surat wasiat, dan itu memang dia siapkan surat wasiat itu. Yang surat wasiat itu berbunyi bahwa dari seluruh peninggalan hartanya nanti usaha akan diberikan kepada 9 anaknya gitu. Jadi dia sudah tunjuk 9 anak yang akan mengelola usaha, dan sisanya 17 anak yang lain akan diberi uang saja karena dianggap tidak akan mampu mengelola usaha gitu ya. Dan pada tanggal 6 Juni 1924 mendadak OTH meninggal karena serangan jantung. Jadi ketika dia meninggal, surat wasiat itu dibuka dan dilaksanakan, dan dia juga menulis surat wasiat khusus untuk istri pertamanya yang memberinya 2 anak perempuan, di mana salah satu anak perempuannya sempat menjadi first lady di Cina karena menikah dengan waktu dia menikah suaminya adalah duta besar Cina di Amerika Serikat dan sempat menjadi semacam pejabat presiden lah ya, pejabat presiden di Republik Rakyat Cina pada waktu itu gitu. Jadi itu ceritanya. Dan surat wasiat itu dilaksanakan, dan bunyi surat wasiat itu tadi seperti tadi adalah memberikan perusahaan kepada 9 orang anaknya, serta anak-anak yang lain diberi uang. Dan itu sempat jadi sengketa karena anak-anak yang lain protes, tapi akhirnya tahun 1939 itu beres dengan kompensasi setiap anak yang tidak dapat perusahaan tadi diberi 400.000 gulden. Pada zaman itu besar sekali. Dan pada saat meninggalnya, OTH ini meninggalkan kekayaan 200 juta gulden. Jadi kalau dengan kurs sekarang itu kurang lebih 27 triliun. Luar biasa banget gitu ya. Jadi makanya dia dijulukin sebagai manusia 200 juta gulden. Nah, yang menarik adalah tadi kenapa dia pindah ke Singapura, karena dia tidak cocok dengan sistem hukum civil law di mana semua ahli waris itu dapat sama rata, dan juga karena ada namanya legitimate porsi. Nah, sebelum masuk ke sana mungkin sedikit kita bahas gitu ya. Oh ya, sebelum kita bahas mungkin saya harus sampaikan bahwa tahun 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah menasionalisasi beberapa aset
OTH, termasuk di dalamnya adalah pabrik gula yang dia miliki dan sekarang dikelola oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia, PT RNI gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya common law dan civil law di dalam konteks hukum waris? Kita adalah negara yang undang-undangnya menganut sistem civil law. Jadi karena kita dijajah Belanda dan Belanda menerapkan sistem civil law, itu kita menerapkan sistem civil law. Civil law itu secara prinsip kalau hukum waris dia menganut paham half freedom. Nah, half freedom itu pewaris tidak boleh mewariskan asetnya kepada siapapun secara bebas karena ada orang-orang ahli waris yang memiliki hak mutlak atau disebut sebagai legitimate porsi. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi nggak bisa kasih ke seseorang yang dia tunjuk semua gitu, nggak bisa, karena akan ada orang yang akan tuntut karena orang itu memiliki namanya hak mutlak atau legitimate porsi. Dan civil law juga menganut paham forced heirship yang artinya ada urutan siapa-siapa saja orang yang memiliki hak mutlak gitu ya, dan ada urutan golongan ahli waris. Kalau kita belajar ahli waris ilmu hukum waris perdata itu ada 4 golongan gitu, di mana golongan pertama adalah istri dan anak gitu ya. Dan bila istri dan anak masih ada maka golongan lain tertutup haknya. Nah itu civil law. Sedangkan common law yang dianut oleh Inggris, kemudian Singapura termasuk dalamnya, dan Amerika salah satu contohnya juga adalah dia freedom. Jadi si pewaris dimungkinkan mewariskan asetnya kepada siapapun yang dia kehendaki melalui surat wasiat. Nah, teman-teman kalau mau belajar mengenai sistem hukum common law, oke lah, kita baca buku-buku hukum. Tapi salah satu bacaan yang bisa saya rekomendasikan adalah ini nih. Ini ada satu novel yang judulnya Tentang Kamu. Ini tentang pencarian seorang pengacara zaman, namanya orang Indonesia yang bekerja di sebuah firma pengacara di Inggris gitu kan, mencari surat wasiat yang ditulis oleh Sriningsih. Sriningsih ini orang kaya yang meninggal di Inggris dalam keadaan berwarga negaraan Inggris, padahal dia orang Indonesia gitu ya. Dan di situ kita belajar, oh ternyata kalau di Inggris atau kalau Anda sebagai warga negara Indonesia, Anda bisa bikin surat wasiat, bisa tunjuk siapa yang akan menerima harta yang Anda tinggalkan gitu. Itu yang kedua. Selain freedom, common law menganut paham adalah diintestasi dan diintestasi. Jadi masa depan pemilik baru harta warisan tergantung apakah si pewaris atau si pemilik harta itu meninggalkan surat warisan atau enggak. Kalau dia tidak ada bikin surat warisan, maka pemilik harta baru itu ya sesuai dengan jurisprudensi. Tapi kalau ditunjuk, nah maka orang yang ditunjuk itu akan menjadi pemilik harta. Makanya teman-teman jangan heran kalau baca berita, pernah ada satu berita di mana ada seorang perancang busana mewariskan hartanya untuk kucingnya. Nah itu memungkinkan gitu ya. Dan di dalam common law yang tidak ada di dalam civil law adalah terbuka kemungkinan namanya joint ownership atau kepemilikan aset bersama. Nah, itu bedanya. Nah itu teman-teman yang saya bisa share dari cerita yang saya dapat dari novel Matahari. Jadi sebenarnya tidak terkait langsung dengan isi novel Matahari, tapi idenya muncul dari situ bahwa proses pewarisan itu menjadi tidak sederhana ketika dan tidak sama gitu ya di setiap negara, sehingga kita sebenarnya perlu banget untuk mengetahui sistem hukum waris yang berlaku di negara itu. Dan untuk teman-teman, ini adalah pintu masuk teman-teman, terutama di pelaku industri asuransi, untuk bisa memberikan pencerahan kepada nasabahnya, karena dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, civil law, kita bisa banyak membantu nasabah dengan solusi yang diberikan oleh asuransi jiwa. Jadi kalau kita bicara ada harta warisan gitu ya, kemudian ada wasiat, ada hibah, solusi di asuransi jiwa itu bukan termasuk tiga-tiganya. Jadi bisa dipakai sebagai exit strategy, salah satu strategi untuk jalan keluar. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut di edu series yang lain, tapi teman-teman
sudah bisa dapat jawaban kenapa Raja Gula pindah ke Singapura. Oke teman-teman, semoga mendapatkan sesuatu dari EduSeries kali ini. Kita belajar dari Raja Gula yang pindah ke Singapura. Jangan lupa kalau dapat sesuatu, jangan lupa